Oke, topik yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ya hari ini adalah, eee, agen infeksius ya, bakteri gram negatif ya, yang penting di dunia veteriner ya. Topiknya nanti yang saya sampaikan adalah Salmonellosis penyakitnya dan Colibacillosis ya. Oke. Nah, saya mulai. Un Nah, ini LO kalian, LO learning outcome kalian, selalu saya ingatkan kembali dalam menyikapi setiap topik perkuliahan ini di ilmu penyakit bakteri dan jamur, itu LO-nya adalah kalian mampu melakukan diagnosa ya, diagnosa ini. Penyakit, diagnosa definitif daripada agen penyakit ini. Kemudian nanti kalau sudah kalian paham dengan ini ya, diagnosa definitifnya sudah tentu, nanti lanjut adalah mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit ya. Nah, kita mulai sekarang dari Salmonellosis. Ya, silahkan kalian cermati, dengar, kemudian alangkah baiknya kalian siapkan alat tulis juga, hal-hal yang penting perlu kalian catat. Ya. Salmonellosis ya, kalian sering mendengar Salmonellosis ya, penyakit infeksius. Ini adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp dan ini bersifat zoonosis. Ya. Kalian mungkin pernah juga mendengar tipes pada manusia itu yang sering ada demam tipes, demam tipoid. Nah itu, ini penyebabnya adalah bakteri ini, Salmonella ini. Nah, bakteri ini tergolong Enterobacteriaceae dia, Dik. Penghuni saluran pencernaan. Baik pada hewan, ya istilahnya unggas, dan manusia. Nah, kalau kita ingat kembali, jadi morfologi dan sifat biakan ini adalah familia Enterobacteriaceae bersifat gram negatif. Ya, gram negatif, penulisan gram itu nama orang, sekali lagi jangan gram itu timbangan nanti dianukan salah. Gram ya, gram negatif. Kemudian berbentuk batang ya, atau kokoid. Kokoid itu batang pendek. Jadi temperatur optimal untuk pertumbuhannya adalah 37 derajat Celcius. Kemudian ini bakteri ini memiliki flagela pada umumnya. Dia bersifat motil dengan flagelanya sama dengan flagela pada E. coli nanti, Escherichia coli. Itu namanya peritrichus flagela. Jadi flagela itu ada di sepanjang ya permukaan selnya, dinding selnya, peritrichus. Nah, ada pengecualian ini, Dek.
ada Salmonella pulorum dan gallinarum ini tidak memiliki flagela, berarti tidak motil ya. Nah ini Salmonella pulorum dan gallinarum ini menjadi apa namanya ospes adaptif ya, adaptif yang biasa terdapat ya atau yang klasik terdapat pada unggas. Ini menyebabkan masalah ini sehingga nanti kalian ada kenal nanti penyakit pulorum gitu lah. Ini penyebabnya Salmonella pulorum. Nah, kalau uji katalase yang kita gunakan reagennya itu adalah H2O2 3%. Jadi koloni bakteri kita ambil yang kita curigai Salmonella itu setelah ditumbuhkan, kita curigai Salmonella itu, kita tetesi dengan H2O2 3%. Kalau langsung terbentuk gelembung gas, ya di atas objek gelas itu berarti katalasenya positif. Nah, kemudian ada sifatnya lagi oksidasenya negatif, bisa pakai dengan strip test oksidase. Jadi ada kertasnya di sana, kita tinggal tempelkan koloni itu. Pada kertas itu kalau berubah warnanya menjadi violet, ya oksidasenya positif, kalau tidak enggak. Ini terkait dengan respirasi aerobnya. Kemudian urease juga yang mengurai asam menjadi dari urea menjadi amonia itu enzimnya urease namanya. Kemudian pada glukosa dia bersifat fermentasi, artinya setiap media glukosa ditanami atau dikultur dengan bakteri ini adalah memfermentasi glukosa dan memproduksi gas. Oke, itu ya, saya pelan-pelan untuk anunya. Nah ini, maaf ini pewarnaannya kurang ini sebenarnya dia ini saya ambil dari kasus dulu, kasus tikoas itu. Jadi pewarnaan gram bakteri Salmonella, kalau penggunaan gram pastilah dia berwarna merah. Nah ini terlalu mungkin direntangkan dulu waktu fotonya. Ditarik gitu sehingga koloninya kelihatannya gemuk-gemuk. Ya ini hanya bentuk batang deh ya, kokoid batang pendek berwarna merah. Nah ini kembali adik lagi bisa mengingat pewarnaan gram, bahwasanya itu dibedakan bakteri secara umum itu oleh si gram ini berdasarkan struktur dinding sel bakteri. Struktur dinding sel bakteri gram negatif seperti Salmonella ini kaya dengan lipid, lemak, struktur dinding selnya. Sehingga pada saat pewarnaan gram, peranan yang penting di sini adalah decolonizer-nya atau penambahan aseton alkoholnya, zat peluntur namanya di pewarnaan gram itu, decolonizer itu. Dengan aseton alkohol atau alkohol 95-96% bisa. Oleh karena dinding sel bakteri gram negatif banyak lipid, lemaknya, maka terlunturlah lemak tersebut. Sehingga warna kristal violet pada saat pewarnaan gram, mulai dari pewarnaan gram itu ikut juga terluntur, lepas dari dinding sel. Sehingga warna yang kedua itulah yang melekat pada dinding sel. Warna kedua itu adalah warna safranin yang berwarna merah.
Nah, sebaliknya pada gram positif itu lebih banyak dominan mengandung peptidoglikan sehingga tidak terluntur oleh alkohol pada saat pewarnaan gram itu. Sehingga warna kristal violet itulah tetap melekat di sana, masuk ke dinding sel. Di pori-pori dinding sel itu masuk melekat dia. Sehingga warna yang kedua, sapranin itu ya tidak diikat, ya tidak masuk dia, lepas begitu pada saat pencucian itu terakhir itu. Nah, sehingga tetap warnanya adalah kalau gram positif warnanya adalah violet ya. Nah, itu anunya nanti silahkan kalian ini cermati lagi pewarnaan gram. Nah, di sini kenapa ini virulen ya, artinya ganas, bakteri Salmonella ini dia memiliki antigen namanya ya. Antigen somatik disingkat antigen O ya mungkin ohne itu ya bahasa Latin jadi bahasa Yunani atau apa itu yang ya O itu ya. Antigen kapsul bisa K bisa VI. Antigen flagella ya disingkat H ya. Nanti kalau kalian membaca serotipe bakteri yang virulen, muncullah huruf-huruf ini. Yang dimaksud adalah seperti itu. Kalau O antigen somatiknya, jadi wall cell-nya, badan sel istilahnya. Kapsul itu kan kalian tahu, lapisan paling luar pembungkus dinding sel bakteri. Tapi tidak semua bakteri memiliki kapsul gitu ceritanya. Kemudian antigen flagella itu peranannya, ya ini seperti di gambar ini flagella yang panjang-panjang ini. Oke. Nah itu. Nah, kembali kita klasifikasikan sekarang penyakit salmonellosis berdasarkan ospesnya, Dek. Nanti kalau kalian mencermati atau meneliti tentang bakteri salmonella ini, nah pada umumnya diklasifikasikan penyakit ini berdasarkan ospes yang klasik. Ya. Ospes klasik artinya ospes yang teradaptasi, yang ya memang di situ gitu loh, Dek. Kalau ada klasifikasi non-host adapted, ini artinya hostnya lebih dari satu atau bermacam-macam, bisa di unggas, ya, bisa di manusia, gitu, atau mungkin di hewan lain. Nah, kita mulai dengan host adapted-nya. Itu pertama adalah pada ayam dulu. Pada ayam ini sudah, kalau kalian nanti tamat jadi dokter hewan, kalian siap juga di industri ternak unggas, ya bekerja di sana atau wirausaha atau kerja di perusahaan. Nah, mengenalah kalian ini namanya penyakit berak kapur, Bacillary White Disease, yang disebabkan oleh Salmonella pulorum atau penyakit pulorum sering disebut ya. Nah, kalau kalian mendiagnosa suatu penyakit ini, penyakit salmonellosis atau pulorum ini, pertama yang kalian pahami harus ada gejala klinis yang khas. Diarenya jelas diare berak kapur seperti kapur ya, diare putih seperti berak kapur. Itu gejala klinis yang khas.
Gejala klinis yang umum disertai adanya anoreksia, ada demam, sleepy itu ya apa ya, malas kayak ketiduran, ya malas itu kayak susah bergerak katakanlah itu ya. Ya demam, indikator demam, kalian juga harus paham apa yang dicek, jangan kayak manusia ditempeli tangan di anu. Kalau kalian, pernah mencoba, silahkan aja tempel, ambil ini ayam, raba kulitnya di badannya, tempelkan tangan itu mestilah dia hangat. Jangan itu dikatakan demam. Itu ada rujukannya mengatakan demam, paling kalian harus menggunakan alatnya, mengukur suhu tubuhnya, termometer itu. Nah, ingat bahwa unggas itu secara fisiologis suhu tubuhnya normalnya sampai 41 derajat. Kalau kita kan sudah sempoyongan itu demam yang sangat dikatakan demam lah persisten itu. Kalau unggas ini 41 derajat Celcius secara fisiologis masih normal. Kalau dikatakan demam mungkin di atas itu kan gitu ya. Bergerombol pada lampu, suka mencari tempat yang hangat-hangat deh. Ini bisa cepat dan sampai menimbulkan septikemia. Kalau septikemia itu artinya penyakit sudah menyebar, dia mengikuti aliran darah menyebar ke seluruh organ. Nah, tanda-tanda yang lain. Nah, setelah mengetahui gejala klinis, cara mendiagnosanya, kalian lihat perubahan patologi anatomi namanya. PA-nya. Kalian lakukan nanti nekropsi gitu deh. Nah, kalau pada layer ayam petelur, unggas telur ini sering sekali telurnya itu yolk sac-nya ini encer atau pecah. Disertai adanya material pengkejuan, keputih-putihan, mengkeju sana. Seperti keju itu ya. Nah, kalau kalian bayangkan telur yang sehat yang kalian ceplok setiap hari ya untuk kalori makan itu ya, hidangan di makanan itu, telur itu yang putih dengan kuningnya kan masih dia menyatu istilahnya itu ya. Menyatu tidak pecah. Nanti kalau kalian beli telur, dapatkan telur kuningnya sudah pecah, itu tanda-tanda telur tidak sehat. Jangan sering-sering makan telur yang tidak sehat, meskipun istilahnya keadaan mungkin tanggal sudah tua, belum ada kiriman, tapi ini hindari ini, Dek. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, artinya telur itu tidak sehat. Hati berwarna kusam, ya. Disertai juga pengkejuan biasanya. Ya. Warnanya kusam. Untuk mengetahui ini, ya rujukannya kalian harus tahu hati ayam yang sehat warnanya seperti apa. Kalau belum melihat itu, jangan, oh ini kusam, jangan, tidak boleh. Belum itu, jadi kalian harus betul-betul mempelajari ya warna-warna nanti organ dalam unggas itu yang sehat seperti apa itu. Harus itu diperhatikan karena itu bidang kalian itu di situ nanti. Kemudian ada perdarahan atau peradangan juga pada usus. Ya. Tuh, jadi disertai adanya juga pengkejuan ya di beberapa ini organnya. Nah, faktor pemicu
pemicu penyakit ini, ya, sudah tentu ini adalah defisiensi nutrisi, Dek. Jadi masalah pakan kalian harus betul-betul paham tentang pakannya. Jadi jangan sekedar hanya memberikan pakan aja, itu takarannya juga kalian harus jelas nanti dipelajari di sana ya. Ada namanya feed conversion rate itu FCR-nya itu. FCR ya maksud saya ya. Feed conversion ratio-nya. Jadi kalau diberikan 1 kilo pada umur berapa ini misalnya ini kan dia bisa menaikkan berat badan secara optimum gitu. Jangan juga ngasih pakan berlebihan. Kandang penuh sesak juga jangan kalian menghayal nanti memiliki lahan yang sempit tetapi keinginannya yang jumlah ayam yang kalian ternakkan itu banyak misalnya. Itu ada takarannya, kandang-kandang itu. Kemudian sanitasinya jelek. Ini faktor pemicu juga, Dek. Lembab dan pengap. Nih, sebagai contoh mungkin kalian pernah atau di rumah punya ayam, ternak ayam. Ini sering terjadi pada broiler, ayam potong. Ini liter size-nya itu ya di alas kandangnya pada umumnya sering menggunakan sekam, Dek. Nah, kalau itu kalian lalai terus dipakai terus, nah itu kan setiap hari akan bertumpuk kotoran dan amonia daripada ayam tersebut. Nah, kondisi itulah bau-bau amonia itulah akan sebagai penyebab atau pemicu terjadinya ayam menjadi terpapar oleh yang tidak sehat namanya. Pernapasannya akan terganggu sehingga dia mudah terpapar oleh penyakit gitu. Kalian sudah paham mungkin anatominya ayam itu di saluran. Jadi satu dia amonia dan fesesnya kan, feses berwarna putih. Kalau pada ayam kalau kalian cermati warna putih itulah amonia, Dek. Kencingnya tuh, Dek. Nah itu ya, kalian harus paling tidak itu selama satu periode panen untuk ayam broiler itu harus sekam itu sudah diganti secara periodik ya, minimal mungkin sekali atau 1-2 kali bahkan itu selama 40 hari ya broiler itu maksimal. Mungkin 35 hari sudah dipanen. Nah, setelah itu lagi diganti secara periodik. Kemudian didesinfektan lagi kandangnya baru terus ya sambil mengistirahatkan itu baru terus check in ya, ayam-ayam baru itu di check in. Oke, itu ya. Jadi faktor pemicunya. Jadi penyakit itu ada faktor pemicunya. Ini yang perlu kalian nanti menjadi perhatian untuk mencegah. Gimana cara mencegahnya? Ini harus diminimalis ini faktor predisposisinya. Lakukan ternak secara intensif. Belajar kalian. Beternak itu jangan asal coba-coba, tetapi bekali diri dengan teoritis dulu, matang, beternaklah secara intensif. Nah, bagaimana perjalanan penyakitnya sampai menimbulkan gejala klinis itu namanya patogenesis ya. Ini ada 3 tahap secara umum ya. Bakteri masuk secara oral ya lewat mulut. Ini pada umumnya cara penularannya ini kan lewat makanan atau minuman ini. Jadi yang terkontaminasi oleh
feses sebagai sumber penyakitnya. Feses yang mengandung bakteri Salmonella pada umumnya dari penderita jelas. Nah, bakteri masuk secara oral, kemudian berinteraksi dengan sel-sel epitel. Di situ ada gini deh, nanti kalau kalian melakukan studi lanjut, itu ada reseptor-reseptornya pada sel-sel epitel, saluran pencernaan itu, dan juga ada di sel microplayer patch ini ya, pada saluran pencernaan. Kemudian dia berkolonisasi, berkembang biak di situ, ya istilahnya berinteraksi, melekat, dia makan, menyerap zat makanan dengan pilinya kan gitu. Kemudian bisa berkembang biak, berkolonisasi, kemudian menetrasi mukosa epitel usus halus. Sampailah dia juga sampai ke bagian dalam dari saluran pencernaan itu. Bahkan juga bisa melakukan invasi ke organ-organ lain. Nah, pada saat itu ini terjadilah kemotaksis, ya, pergerakan-pergerakan oleh zat-zat ini yang artinya yang tidak, ya, zat kimia ya, yang dihasilkan oleh metabolisme tadi, perkembangbiakan bakteri tadi, sehingga heterofil dan makrofag inilah bergerak namanya ke tempat peradangan. Bergerak ke sana, tempat peradangan. Nah, aksi daripada heterofil makrofag ini sudah tentu peranannya adalah melisiskan, membunuh istilahnya sel-sel bakteri tersebut. Nah, pada saat sel bakteri tersebut lisis, nah, ini juga ada peranan toksin, ingat ya, ada peranan toksin dari Salmonella itu. Yang pada umumnya itu adalah di bagian lipopolisakarida dinding sel, bakteri gram negatif itu dikatakan sebagai endotoksin. Ya. Kemudian yang kedua, invasi bakteri di luar saluran pencernaan, itu yang saya katakan tadi setelah dia menetrasi, berkembang biak, menetrasi, kemudian invasi. Selanjutnya berkembang biak dari dalam sistem retikuloendotil seperti hati, limpa di sana. Terjadilah bakteri MIA. Jadi ada bakteri di dalam darah. Itu deh ini ya. Sehingga dia ini sifatnya adalah septikemia namanya. Ini perjalanannya, penyakitnya seperti itu. Nah, cara penularan umum nanti istilahnya nanti kalau kalian baca fecal oral route gitu ya. Jadi maksudnya dari sumber infeksinya feses, jelas feses penderita mengkontaminasi pakan atau makanan atau minum, air minum. Nah, itu masuk lewat mulut, itu fecal oral route ya. Kemudian ada bisa secara horizontal dari individu sakit menular ke ayam yang peka yang ada di kandang tersebut yang kontak dengan penderita itu, horizontal namanya. Secara vertikal pada layer ini telur yang infektif. Masih ada proses telur itu yang ada di ayam layer itu. Nah, itu kalau terkontaminasi oleh bakteri ini, nah disitulah menjadi istilahnya embrio-embrio itu
tidak bisa menetas karena langsung mati dia. Bisa menyebabkan kematian embrio istilahnya pada telur itu. Juga bisa terjadi perhinhalasi. Nah, ini bahayanya pada hatcher, jadi mesin-mesin penetas itu. Ini harus dia betul-betul mesin penetas itu harus betul-betul sanitasinya bagus. Karena begitu kotor ada debu misalnya, ya debu itu dikatakan infektif pada saat dia debu tersebut mengandung bakteri sebagai agen penyebab bakteri Salmonella ini. Nah, ini debu ini ya jelas tentu sudah dari pada umumnya adalah jadi sumbernya pastilah dia dari feses, dari kotoran gitu deh. Nah, sekarang juga dicurigai ada discharge, artinya ada leleran-leleran yang tidak normal, yang abnormal dari saluran pernapasan pada saat kita bersin, seperti itulah contohnya batuk atau bersin kalau pada manusia itu, ya itulah mengeluarkan namanya cairan yang tidak normal itu. Baik eksudat atau lendir itu, nah itu akan mengering, nah itu akan diterbangkan oleh angin, debu-debu itulah yang begitu nanti dia infektif, dia bisa sebagai sumber penyakit. Nah, jangan lupa di salmonellosis ini setiap penderita itu bisa bertindak sebagai karier. Karier artinya di sini adalah dia sebagai pembawa penyakit dan menjadi sumber juga penyakit. Itu bisa 3 sampai 4 bulan deh. Kalau kalian tipes umpamanya, kalau dianggap sudah demamnya sudah kembali normal, ya badan merasa mulai enak, belum tentu bakteri tersebut sudah bersih dari tubuh kalian, itu maksudnya. Itulah kalian bertindak sebagai carrier. Ya, selama 3, 4 bulan di tubuh kalian itu masih dia bercokol ininya salmonellanya, agen penyakitnya. Dan sewaktu-waktu menjadi ancaman kalau kondisi kalian turun atau tubuh hewan itu turun, ternak turun, ya menjadilah dia sakit kembali. Dan itu lebih berbahaya dari gejala yang awal, penyakit yang pertama itu. Jangan sampai kalian nanti mudah-mudahan tidak ya, kalau kalian tipes jangan sampai kambuh istilahnya, tidak boleh, itu sangat berbahaya, itu harus bed rest kalian itu. Jadi rehat total istilahnya, tidak boleh bergerak karena saluran pencernaan, organ-organ dalam kalian sudah terkontaminasi, terinfeksi, dan mungkin dari lesinya sudah ini mengalami peradangan istilahnya, tidak boleh bergerak itu. Nah, predileksi itu tempat apa ya, tempat kesayangan atau apa ini, yang disenangi, tempat disenanginya itu mikroorganisme Salmonella ini, itu ada pada ovarium, kalau pada layer itu ya. Kemudian pada limfoglandula mesenterica atau mungkin jaringan limfoid. Tapi yang paling ideal ini 2 yang saya tahu, ovarium dan limfoglandula mesenterica. Nah, kalau kalian belum paham limfoglandula mesenterica, coba kalian buka usus ayam. Di sepanjang penggantung usus itu. Penggantung ya, mesenteriumnya. Itu ada nanti benjolan-benjolan kecil, itu paling jelas kalau kalian mungkin pada sapi atau pada kambing gitu atau babi itu kalian lihat. Itu jelas sekali di sepanjang mesenteriumnya itu ada benjolan-benjolan kecil sebesar buah melinjo itu yang
Nah, itulah namanya limfoglandula mesenterika. Kan sesuai dengan namanya, kalau di antara ilium dan kolon, iliocolicalis namanya limfoglandulanya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu dipakai anunya tempat predileksi kesenangan ini. Jadi kalau kalian ingin sebuah penelitian nanti tentang ada tidaknya carrier pada babi-babi, umpamanya babi yang dipotong di RPH mana selama bulan ini. Nah, yang kalian ambil setiap kalian ngambil sampel itu adalah pergi ke RPH yang motong babi, umpamanya yang motong sapi, itu ambil limfoglandulanya secara aseptis, kemudian disimpan pada termos es, kalian bawa terus ke lab, ada apa tidak dia salmonellanya. Kalian tinggal menyiapkan media untuk salmonella, itu deh. Dan tahu ciri-ciri kecurigaan kalian terhadap salmonella tersebut. Apa cirinya, medianya apa. Nah itu, jadi media-media yang sangat ideal ya Dek ya, mumpung kalian saya ingatkan kembali untuk bakteri salmonella. Kalau dari organ, Dek, di media yang ideal yang perlu kalian siapkan itu adalah salah satunya kalau tidak ada salmonella sigilla agar bisa, bismuth sulfit agar bisa, brilliant green agar bisa. Tinggal mempelajari karakteristik koloni salmonella pada masing-masing media itu. Tetapi kalau nanti dari feses, jadi tidak dipotong, tidak lakukan nekropsi, individunya, kalian curiga itu adalah ada salmonellosis dari unggas biasanya, kalian ambil swab rektumnya, fesesnya, dengan cara ngambil swab rektum namanya. Dari ayam yang perak kapur tadi, berwarna putih-putih itu, fesesnya berbentuk pasta. Nah, kalian jangan ambil feses yang ada di luar, itu tidak boleh. Tidak lega artis namanya. Yang lega artis itu adalah ngambil swab rektumnya, atau pada ayam disebut dengan swab kloakanya. Ambil itu swabnya, kemudian masukkan ke media setuat transport media, simpan pada cool box, ditutup rapat, dikasih label, bawa ke lab terus. Nah, nanti medianya bukan media selektif, langsung tidak boleh. Dia diperkaya, disimpan, dikultur dulu di sana kalau swab itu. Setelah media diperkaya, nanti di belakang ada deh ya. Nah, kita lanjut biar cepat nih. Pencegahan dan penanggulangan penyakit, lakukan sanitasi. Ditingkatkan ini sanitasinya ya. Maksudnya rutin. Periksa, perhatikan kandang ya setiap hari, lakukan sanitasi semaksimal mungkin. Kandang sebelum juga digunakan atau setelah digunakan difumigasi, didesinfektan boleh. Kalau kedapatan ayam yang sakit, isolasi ayam tersebut. Isolasi, pisahkan maksudnya. Kemudian lakukan tindakan terapi. Nah, di sini perlu pengalaman, ini saya juga lupa. Ini kalau memilih telur itu ada alatnya, Dek. Telur yang ciri-ciri yang tidak infektif dan telur-telur ciri-ciri yang sehat. Itu ada alatnya, teropongnya, tapi ini tergantung daripada pengalaman kalian. Mungkin yang sehat itu bersih juga clear ya. Kalau yang infektif mungkin ada titik hitamnya dia, abu-abunya katakanlah itu. Terapi individu yang sakit dengan antibiotika cukup, Dek. Antibiotika, jadi kalian baca hasil uji-uji sensitivitas antibiotika mana yang paling bagus digunakan. Selalu kita acuannya gitu. Jangan asal
antibiotika saja. Ya, kalau golongan di pada manusia jelas menggunakan thiamphenicol atau dari chloramphenicol itu. Tapi kalau pada hewan mungkin ini dibatasi pemakaiannya pada hewan. Ya, ambil yang generasi ya mungkin ada generasi untuk hewannya generasi dari chloramphenicol itu yang jangan nanti ini menggunakan apa namanya bebas gitu karena risikonya menimbulkan resistensi nanti. Cilaka nanti karena kita juga terpapar manusia itu. Jadi kita apa namanya obati individu yang sakit itu dengan benar, ya dengan cara yang benar, dosis yang benar, ya lama pemberian yang benar, gitu. Kemudian ada tes serologis dengan tes darah cepat. Ini ada tes pulorum deh ya. Contohnya begini. Kalau kalian ditugasi selaku dokter hewan lah, pergi di industri ternak unggas, kemudian yang kalian awasi setiap hari kandang itu mungkin ada 2 atau 3 blok yang satunya mungkin ada ribuan kandang atau 500 atau ribuan itu ya. Nah, salah satu di kandang tersebut ya katakanlah ada beberapa ekor di kandang tersebut ada yang menunjukkan gejala klinis seperti tadi. Nah, jelas di benak dokter hewan itu, wah ini jangan-jangan salmonellosis ini. Ini sangat akut dan septikemia dia kan gitu. Nah, caranya untuk mengetahui apakah di blok tersebut terpapar oleh penyakit ini pada ayam-ayam lain itu, kalian di random aja, ambil ayamnya itu secara random di beberapa sudut itu di kandang itu, ambil darahnya, ambil darah ayam, itu kan ada namanya vena brachialisnya, ya. Jangan sampai tidak ini ya. Nah, kalian siapkan ambil darah itu dengan tuberkulin, jangan pakai spait nanti ya. Kacau, nanti kalian akan tahu. Kalau spait kan terlalu besar jarumnya. Tuberkulin itu dipakai. Nah, diambil darahnya, di darah itu ada antibodi namanya. Ya kan gitu. Kemudian kalian tinggal membawa antigennya. Antigen dari salmonella atau sebaliknya ya, kalau di darah itu ada bakterinya karena septikemia kalian bisa uji dengan polipalennya, serum polipalen salmonellanya. Di bawah sudah itu, karena dikomersilkan. Tinggal kalian reaksikan. Nah, kalau reaksi itu kalian bisa lihat mungkin 2-3 menit akan bisa kalian lihat di atas objek gelas, ya, teteskan, campurkan itu, kemudian nanti muncullah pasiran-pasiran putih itu. Itu tes serologis, tes pulorumnya namanya positif. Berarti wadah ini ayamnya di blok ini sudah terpapar, tertular oleh salmonella. Harus serentak dilakukan penanggulangan. Nah, pada umumnya kalau dalam kasus yang berat itu stamping out lakukan. Alternatifnya harus dikeluarkan ayam itu, memang boleh dipotong itu stamping out istilahnya. Kemudian lakukan fumigasi atau desinfektan lagi, desinfeksi lagi. Nah, kalau Voltipoid tadi, Voltipoid pada ini penyebabnya adalah Salmonella gallinarum. Ini sering sekali menyerang pada ayam dewasa. Nah, ini saya belum jelas ini kenapa kok pada ayam dewasa ini. Ini ayam yang muda pada umumnya oleh penyakit pulorum itu. Ya, ini penyakit Voltipoid, penyebabnya adalah gallinarum. Jadi anunya di sini gejala klinisnya hampir sama dengan ini, tetapi diare berlendir dan ada darahnya.
Kemudian pial-pial atau jenggernya itu adalah pucat deh, sehingga poltipoid gitu. Pucat, jengger, pial, kusam, kebiruan gitu ya. Itu ini ya. Kalau gejala umumnya adalah sama anoreksia, demam, sleepy. Dan yang menonjol di sini pada kasus ini poltipoid adalah adanya anemia. Nah, anemia juga kalian harus paham apa itu anemia. Dari mana bisa ketahui anemianya? Jelas dari hasil pemeriksaan darah. Eritrositnya dilihat, kadar Hb-nya diperhatikan, kemudian nanti ada diagnosanya. Kan gitu ya. Itu kalian harus juga ya, diperdalam ilmu gini ya. Apa namanya, morfologi darahnya. Ini sel-sel darah terutama itu harus kalian paham. Sama di PA-nya, patologi anatomi, lesia namanya, yang kalian jumpai kalau melakukan nekrosis, ya, nekropsi, ini adanya peradangan. Ya. Adanya multifokal, ya, ada titik-titik putih pada jantung, pada hati itu. Dan pada umumnya membesar. Hepatomegali, splinnya splenomegali gitu. Liennya istilahnya itu membesar. Ovarium melalui nekrosis. Yolk juga pecah. Ya, seperti itu ya. Cara penularan sama dengan berak kapur, penyakit pulorum. Nah, kalau pada babi ya, pada hewan-hewan lain, ini penyebabnya yang host adapted itu adalah namanya Salmonella cholerae Swiss dan Salmonella typhi Swiss yang berisi Swiss ini. Ini pada babi dia. Ya. Hampir sama dengan yang tadi. Cara penularan dan adunya dengan lesinya. Ya. Jadi gejala klinis yang khas pastilah dia diare dan pada umumnya kalau pada babi itu ada darahnya. Karena menyerang saluran pencernaan. Disertai adanya itu pembesaran pada organ-organ ya, seperti di poltipoid itu pada unggas, ini hampir sama ini. Ya. Cara penularan dan kontrol itu hampir kita sama dari penyakit oleh salmonellosis ini. Kalau pada kuda ini Abortus equi, ini os adaptifnya. Ya disebut equi ya, Salmonella abortus equi karena menimbulkan abortus. Ya, gejalanya abortus, gejala klinisnya dan diare. Nah, gejala umum anoreksia, demam seperti biasa. Kalau PA-nya pastilah melibatkan saluran pencernaan, ada peradangan dan saluran reproduksi. Oke, itu hampir sama cara penularan dan pencegahan penanggulangannya hampir sama. Karena ini bakteria penyakitnya. Itu abortus equi ya, adanya abortus dia gejala gini. Nah ini gambaran patologi kayak begini deh, perdarahan ini. Maaf ini pengkejuannya mungkin tidak jelas di sini. Pada lien juga membesar ada perdarahan ini. Ini juga ya, ini pongesti pada lambung dan usus ini warnanya seperti itu dia. Ya kalau mengatakan ini nekrosis mungkin juga tetapi harus disertai dengan adanya pemeriksaan histopatologi ini. Preparat histopatnya. Nah, kayak begini contoh-contoh yang kita ambil dari kejadian ini. Apa namanya? Salmonellosis pada babi. Kalau pada sapi, nah ini sapi ini apa namanya ya? Salmonella pada sapi ini bisa yang non-os adapted ini ya. Bisa Newport, bisa Salmonella Dublin, bisa Salmonella typhimurium. Nah, secara umum Salmonella inilah Salmonella typhimurium ini distribusinya paling luas deh.
pada hewan, bisa juga pada manusia, pada unggas, pada hewan-hewan lain. Ya, di antara 3 ini yang paling Dipimurium ini yang gejala klinisnya yang khas adalah diare, berlendir, kadang-kadang berdarah. Anoreksia umum, demam, ini sudah biasa. Juga pada sapi bisa bersifat akut maupun septikemia. Nah, pada sapi bunting ini pun juga risikonya mengalami keguguran oleh Salmonella ini. Ada perdarahan, ada nekrosis itu ya, itu PA-nya. Ingat Salmonella Dublin, Newport maupun Salmonella Typhimurium. Yang non adapted, nah ini saya katakan tadi, Typhimurium ini. Dublin ini pada herbivora semua deh bisa, selain sapi juga yang lain. Typhimurium juga pada hewan. Ini Salmonella Newport sebagai herbivora. Ya. Ini ospes-ospes yang apa namanya, ospes definitifnya itu ya tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Bisa pada sapi atau herbivora lain. Nah, di sini. Ini penting untuk kalian. Kalau kalian mau atau membuat kasus istilahnya nanti, boleh di sini. Contohnya kayak begini. Cara isolasi dan identifikasi Salmonella. Kalau ini feses sebagai sampel, feses sudah tentu dari penderita. Penderita yang mana? Ya penderita yang kalian curigai tadi. Yang kalian curigai seperti apa? Ada gejala klinis yang mengarah ke salmonellosis. Ambil feses. Ini feses selalu diambil dengan swab rektum ya, Dek ya. Swab rektal swab istilahnya, swab rektum. Swab rektum. Terus ambil. Bisa dengan organ juga. Organ yang mengalami lesi tadi. Ada perdarahan, ada lapisan perkejuan, itu bisa. Nah, kalau di organ ini, ya, khusus dari organ, ya maaf ini karena bentar ya, kembali dulu. Nah, feses ya swab rektum ya. Kalau pada unggas itu swab kloaka. Itu yang legal artis cara ngambilnya. Nah, swab tersebut diambil secara aseptis, artinya tidak boleh terkontaminasi. Harus betul-betul dari rektumnya. Pakai, kalau pada ayam bisa pakai cotton bud steril itu. Kalau pada sapi, hewan besar, ya buat swab dari kapas, tetapi sterilkan dulu. Ya dibungkus, aluminium foil, kemudian sterilkan di autoclave. Nah, baru bawa ke lapangan. Siapkan juga dengan ini media diperkaya boleh kalau jaraknya jauh. Setuat transport media itu boleh. Nah, setelah diambil swabnya, masukkan ke transport media, nanti apa namanya swab tersebut dibawa ke lab, mungkin besoknya ya, disimpan dulu di cool box, di kulkas atau cool box gitu. Setelah itu baru terus dibawa ke lab. Di lab nanti disiapkan namanya selenit cair atau tetrathionat cair medianya. Siapkan dulu itu, jadi baca direction-nya, petunjuknya. Membuat selenit atau kalau tidak ada tetrathionat boleh. Nah, 2 media yang diperkaya ini khusus untuk growth promotor, memacu pertumbuhan Salmonella yang terdapat pada sampel feses. Kenapa dikatakan media diperkaya atau berfungsi sebagai growth promotor? Karena kita logikakan saja di feses itu mikrobia yang lain banyak sekali.
Banyak sekali, ribuan mikrobia katakanlah itu, atau bahkan jutaan kalau nanti di jumlahnya. Sehingga salmonella ini pada umumnya itu kalah berkompetensi dalam kehidupannya di feses tersebut. Sehingga diperlukanlah media diperkaya selenit tetrathionat ini yang fungsinya adalah menekan pertumbuhan bakteri terutama coliform. Ya, yang bukan salmonella ini ditekan ini, bakteri coliform yang ditekan karena paling banyak dari populasi pada mikrobia pada feses itu adalah coliform. Sehingga media ini selenit cair atau tetrathionat ini fungsinya menekan coliform. Tetapi satu sisi dia memacu pertumbuhan salmonella. Nah, kalau kalian nanti googling lama inkubasinya, ya suhunya optimum di 37 derajat Celcius kan gitu tadi inkubatornya siapkan. Kemudian lama waktu inkubasi maksimum hanya 18 jam yang ideal. Lebih dari itu kalian lupa nanti mengamati, kemudian lebih dari 24 jam apalagi keesokan harinya, ya jelas coliform itu akan tumbuh kembali dia. Itu ceritanya deh. Nah, dari situ setelah diinkubasikan maksimal 18 jam ini barulah dikultur pada media selektif yang saya sebutkan tadi. Salmonella, Shigella agar boleh. Mungkin ada bismut sulfit agar BSA, Psilosa lysin, apa ya singkatannya itu ada. Brilliant green agar bisa boleh. Ya, lihat di di media-media itu untuk salmonella. Boleh ini. Kalau tidak ada SSA, Brilliant green agar, kalau tidak ada BSA, kemudian tidak ada XLD bisa. Untuk media selektif untuk salmonella. Dikultur di sana, kemudian diinkubasikan. Setelah diinkubasikan, ciri-ciri salmonella koloninya harus kalian paham. Pada umumnya dia di sini adalah colorless, tidak berwarna, dan memiliki black spot pada koloninya. Nah, ada koloni tersebut, lanjut kemudian diidentifikasi namanya ke media TSII, triple sugar iron agar, ditanam, itu tahap awal untuk identifikasi. Setelah itu inkubasikan 37 derajat semalam. Biakan yang tumbuh pada TSCA itu kalian lakukan pengecatan gram boleh. Cat gram pastilah harus gram negatif berbentuk batang atau kokoid. Lanjutlah uji biokimia nanti. Jadi dari biakan tersebut diuji biokimia, lakukan uji IMPIX minimal. IMPIX itu indol, methyl red, Bogus proskauer, sitrat. IMPIX ya deh ya. Indol, methyl red, Bogus proskauer, nanti silahkan kalian googling. C itu sitrat. Ini yang yang memudahkan membaca aja. IMPIX. I pertama itu tes indol, methyl red, Bogus proskauer, sitrat. Nah, kalau ciri-ciri salmonellanya sudah kalian dapat di situ pada uji IMPIX itu, lakukanlah uji serologis. Itu diagnosa yang benar caranya. Baru begitu positif, ya pasti udah ketemulah salmonella itu. Nah, kalau sampelnya dari organ, bukan feses, dari organ penderita, kalian boleh tidak langsung masukkan ke selenit. Boleh langsung ke media selektif. Tetapi kalau menambahkan ke selenit, media diperkaya, tidak apa-apa juga. Tetapi ini SOP-nya boleh kalian langsung ke sini, ke media selektif. Jadi koloni salmonella nanti selanjutnya kalian amati, identifikasi, baru terus langsung sampai ke uji serologis. Oke, seperti itu.
tentang Salmonella. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah menjelang 1 jam, tinggal lagi 1 jam, mudah-mudahan kalian tidak capek. Saya pelan-pelan agar kalian itu tergesa-gesa, kalian tidak paham juga itu yang saya ini. Izin masuk, Dok. Ya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai absen, artinya absen itu Nah, yang ada di apa sih, Dok? absen. Itu jujur deh, itu kewenangan daripada, eee, nah untuk mata kuliah ini, koordinator mata kuliah itu ada di Ibu Absari dan beliau sudah juga mengirimkan dan ini ada di tahu itu saya bukan ahlinya IT itu. Itu jawaban saya, Dek. Baik, Dok, Ada terima yang lain? kasih. Ya, untuk semua silahkan nanti dicermati apa yang saya sampaikan tadi tentang absensi. Ya tetap kalian, tugasnya adalah absensi otomatisnya kan di OASE itu ya, Dek. Tapi absensi khusus untuk hadir katanya itu ada masalah di OASE gitu. Oke, ada pertanyaan menyangkut mata kuliah ini? Saya lanjut, salmonellosis ya, sudah anu ya, saya stop anu dulu. Saya ganti dengan yang ini ya, yang di Polybacillosis. Apakah sudah jelas? Jelas, Dok. Jelas ya. Nah, saya lanjut ya, Dek, ya, tentang ini, tentang mana ini tadi anu ya. Oh, kenapa masih ini? Adek ya. Ah,
Sudah jelas, Dek? Ini kok muncul lagi Jelas, ini. Dok. Rara ini belum di-sharing ini ya. Ini sering saya, apa namanya, sering loading ini. Padahal sudah di-stop ini ya.